Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Gimana puasanya? Lancar kan? Ya. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan puasa kita dan menguatkan kita hingga kita mampu menyelesaikan ibadah puasa ini sampai akhir Ramadan. Amin, Allahumma amin. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangin, Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini Pak Isbul akan menyampaikan materi tentang kewajiban berpuasa, kemudian tentang golongan orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Selanjutnya juga akan dibahas tentang bagaimana cara membayar puasa Ramadan yang ditinggalkan. Anak-anak sekalian, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Anak-anak sekalian, di dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita, memerintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil sama Allah adalah orang-orang beriman, orang-orang yang beriman untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi orang-orang selain orang-orang Islam dulu memang sudah ada puasa, tetapi hanya orang-orang Islam, hanya umatnya Rasulullah SAW yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, qala Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumu Ramadan, wa hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat 5 waktu, yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa Ramadan, dan yang kelima pergi haji bagi orang yang mampu. Dari kedua dasar inilah ya, Allah dan Rasul-Nya mewajibkan kita semua untuk berpuasa. Hanya untuk orang-orang yang Islam dan orang-orang yang beriman. Selain orang-orang Islam dan orang beriman, dia tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Kalaupun ada orang non-muslim, orang kafir yang berpuasa, maka ibadah puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, puasa Ramadan awal mulanya diwajibkan atas kita. Dalam sejarah menurut para ulama sejarah Islam adalah di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka pada saat itulah kewajiban puasa Ramadan diperintahkan. Kemudian juga atas dalil hadis Rasulullah SAW bahwa ibadah puasa adalah merupakan salah satu asas atau salah satu perkara dalam rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Ya, mungkin kalian sudah paham, sudah tahu, sudah hafal tentunya rukun Islam yang kelima. Jadi puasa ini menempati posisi urutan keempat.
maka wajiblah puasa itu. Barang siapa yang tidak menjalankan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan yang sah, maka dia berdosa besar. Makanya ketika kita mengaku beriman kepada Allah, maka kita harus tunduk, harus taat untuk menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian, setelah kita tahu dasar atau dalil dari kewajiban berpuasa, tentunya kita akan bertanya, ya, apa sih puasa itu? Puasa menurut bahasa adalah menahan atau mengendalikan diri. Dan menurut istilah atau menurut syariat Islam, puasa atau saum, biasanya dalam Al-Quran atau siam, ya adalah menahan diri atau mengendalikan diri dari lapar dan dahaga dan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata dilaksanakan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi dua pengertian puasa, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Kemudian yang perlu Pak Hizbul sampaikan adalah syarat sahnya diterima puasa. Setidaknya ada 6 hal yang kita harus pahami. Syarat yang pertama adalah puasanya orang Islam. Ya, jadi orang yang berislam. Nah, syaratnya, kalau dia tidak Islam atau tidak beriman atau agama Yahudi atau Nasrani, maka dia tidak sah puasanya. Nah, ini yang urutan pertama adalah Islam, ya, atau dia seorang Muslim. Yang kedua, tamyiz atau berakal. Karena orang yang tidak berakal atau orang yang mengalami gangguan jiwa, mengalami sakit pikiran atau mabuk, maka dia tidak sah puasanya atau tidak diwajibkan baginya berpuasa. Dalilnya ada dari Rasulullah SAW bahwa dosa itu akan diangkat dari 3 golongan. Yang pertama, orang yang tertidur sampai dia bangun kembali. Jadi orang yang tidur ini dia tidak wajib puasa. Ya, misalnya ketiduran sampai sepanjang hari seharian, maka dia tidak dikenakan kewajiban untuk berpuasa sampai dia bangun. Ya. Yang kedua adalah orang yang lupa sampai dia ingat. Jadi kalau orang lupa, ya orang pikun, biasanya orang-orang tua ini, ya dia tidak sah untuk berpuasa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang gila, orang yang kehilangan akal. Maka ketika orang gila puasa dipaksakan, maka puasanya tidak akan terima atau tidak sah. Syarat yang ketiga adalah baligh. Baligh ini bahasa Arab yang artinya sampai. Kalau pengertian syariat Islam, seseorang yang telah sampai usia dewasa, yang sudah mengerti baik dan buruk, yang sudah mengerti halal dan haram. Untuk anak laki-laki, sampai usia dewasa itu minimal dari usia 15 tahun ke atas. Ya, dari mulai usia 15 tahun sampai ke atasnya. Biasanya anak laki-laki sudah mencapai usia baligh. Kalau anak perempuan itu biasanya dan memang sudah pastinya ketika dia baligh itu sampai usia baligh saat dia sudah mendapatkan haid. Ya, sudah mendapatkan haid, maka dia sudah mencapai usia baligh. Nah, bagaimana kalau anak-anak nih? Anak-anak kan belum banyak yang belum baligh ya. Apakah sah puasanya? Nah, anak-anak seperti kalian ini termasuk dalam golongan mumayyiz. Orang anak yang sudah mengerti baik dan benarnya. Apakah puasanya sah? Tetap sah puasanya. Namun tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi alangkah lebih baiknya, syukur alhamdulillah, ya kalau kalian masih berpuasa dan mau dengan sangat antusias berpuasa, mudah-mudahan kalian terbiasa dan senang dengan ibadah puasa ini. Nah, yang keempat syaratnya apa? Yang keempat adalah syaratnya dia sudah mengerti hukum puasa. Ya, dia sudah mengerti aturan puasa, rukun puasa, maka dia wajib berpuasa. Ya. Kemudian
Yang selanjutnya adalah dia bebas, ya, dia sudah tidak haid atau tidak nifas. Jadi orang perempuan nih yang masih haid atau habis melahirkan, maka dia tidak boleh berpuasa. Kalau dipaksakan untuk berpuasa, maka puasanya tidak sah. Itulah beberapa syarat sahnya puasa, ya. Makanya kalau syarat itu dilakukan dengan baik, dengan benar, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada syarat yang tidak memenuhi yang tadi kita sebutkan di atas, maka puasanya dianggap tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, setelah kita tahu ya dalilnya berpuasa, kewajibannya puasa, kemudian kita juga sudah mengerti artinya puasa, kemudian syarat sahnya puasa bagaimana, ya. Selanjutnya ya adalah orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Dalilnya ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Ayyaman ma'dudat, ya. Beberapa hari waktu yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian yang sakit. Nah, yang pertama adalah orang sakit. Nah, sakit ini ada dua keadaan. Jadi orang yang sakitnya seperti demam, seperti panas, ya, sakit yang menyebabkan dia tidak mampu berpuasa, maka orang ini mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Keadaan yang kedua adalah yang sakitnya parah, sakitnya yang tahunan, yang tiada ujung sembuhnya, tidak tahu kapan sembuhnya. Maka ini juga golongan orang yang sakit yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Golongan yang kedua adalah musafir. Musafir di sini adalah musafir orang yang sedang melakukan perjalanan atau akan melakukan perjalanan. Ya, tapi para ulama juga merinci. Ya, jadi yang disebut musafir itu ya bukan orang yang berpergian dalam jarak dekat. Contohnya misalnya dari Bekasi ke Jakarta. Nah, ini tidak termasuk dari musafir yang disebutkan dalam ayat ini. Ya. Man kana minkum maridun aw ala safarin tadi, ya. Yang ketiga, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Golongan yang ketiga, orang yang sudah tua renta atau yang sakit-sakitan, dia sudah tidak sanggup, dia merasa berat untuk berpuasa, maka dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Golongan yang keempat, ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, keempat golongan ini adalah golongan orang-orang yang mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, selanjutnya, bagaimana Pak cara mengganti puasanya? Kalau memang dia dibenarkan tidak berpuasa, apa ibadah sebagai gantinya? Nah, sebagai gantinya yang pertama adalah orang yang sakit, misalnya dia tidak mampu lagi berpuasa. Yang keadaan yang pertama ya, orang yang sakitnya menghalangi dia untuk berpuasa, tapi sakitnya tidak tahunan, maka dia cukup mengqadha puasanya. Cukup mengqadha puasanya di hari yang lain sesuai dengan hari yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Misalnya dia sakit selama 5 hari, dia tidak berpuasa 5 hari, maka dia wajib untuk mengqadha puasanya di hari yang lain selain daripada hari raya Idul Fitri, Idul Adha ataupun hari Tasyrik. Ya, hari Tasyrik itu pada tanggal 11 sampai 13 di bulan Dzulhijjah, makanya dia tidak boleh berpuasa. Tapi selain hari itu dia boleh berpuasa. Yang kedua adalah sakit yang berat, yang sakitnya tahunan. Nah, ini dia tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Ya, makanya dia diberikan rukhsah hanya membayar fidyah. Ya. Apa itu fidyah? Fidyah adalah memberikan makan kepada fakir miskin. Misalnya orang yang sakit berat ini full tidak puasa selama 30 hari. Maka bayar fidyahnya bagaimana? Ya, dia bisa memberikan makan kepada orang miskin, ya, 1 orang minimal. Ya, sesuai jumlah hari yang dia tinggalkan. Misalnya 30 hari, setiap hari 1, setiap hari 1, setiap hari 1. Atau bisa sekaligus. Ya, misalnya dia memasak makanan, kemudian dia mengundang orang-orang miskin untuk makan. Ya, berarti 30 orang langsung diundang untuk makan.
Atau bisa juga para ulama mencontohkan bisa dengan cara lain, memberikan makanan mentah, makanan pokok ya sehari-hari kita makan berupa masih mentah, itu juga boleh. Nah, selanjutnya golongan yang keempat, ibu hamil dan menyusui. Setidaknya ada dua pendapat. Bagaimana cara menggantinya? Pendapat ulama yang pertama, orang ibu hamil dan ibu menyusui, dia punya kewajiban untuk mengqadha puasa di hari yang lain. Pendapat yang kedua dari sahabat Rasulullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ibu hamil dan menyusui hanya punya kewajiban membayar fidyah. Nah, tapi pendapat yang umum mayoritas ulama mengatakan bahwa yang paling benar, yang paling kuat dalilnya adalah ibu hamil dan menyusui hanya punya kewajiban qada puasa di hari yang lain. Tetapi ada perinciannya lagi. Ada syaratnya, ada syarat tertentu. Ibu hamil dan menyusui ternyata dia tidak sanggup untuk mengganti puasa. Karena biasanya ibu hamil ya takut anaknya membahayakan anaknya dan dirinya ketika dia berpuasa. Ya, biasanya ibu menyusui itu kan 2 tahun. Ya, maksimal 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu ibu ini tidak pernah puasa. Ya, karena tadi dia tidak kuat ya, dan khawatir untuk membahayakan anaknya ya. Dan dia di hari yang lain dia tidak sanggup saking banyaknya, maka dia boleh membayar fidyah. Kemudian begitu juga ibu yang hamil. Nah, ibu yang hamil juga boleh membayar fidyah dengan syarat bahwa dia memang tidak benar-benar tidak sanggup untuk membayarkan puasanya di hari yang lain ya. Tapi kalau masih sehat atau masih mungkin dibayarkan, maka lebih baik yang utama adalah mengqadha puasa. Tetapi kalau tidak mampu, maka dia hanya punya kewajiban membayar fidyah. Nah, itulah tadi pembahasan materi kita tentang puasa Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti ya oleh anak-anak sekalian. Nanti dalilnya bisa kita lihat ya di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Cukup ya anak-anak, sampai di sini dulu. Selamat berpuasa, jaga kesehatan selalu. Akhirul kalam, atlubu minkum al-afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.